warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Dr. Ardi Dwi Susandi, MPD, selaku dosen kreatif Content Production PAI di Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Bersama saya Agus Prasetyo Handoko dengan nomor induk mahasiswa 22811300169. Di sini akan membawakan materi tentang tugas PAI Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada mata kuliah ini. Nah, dalam konten ini saya akan membahas dua materi. Yang pertama yaitu tentang sifat wajib Allah di kelas 1 SD Islam Al-Azhar Semarang. Yang kedua adalah pengertian atau rukun iman kepada Nabi dan Rasul di materi kelas 5 di SD Islam Al-Azhar 29. Nah, untuk itu para penonton jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Sifat wajib Allah yang akan kita bahas. Nah, sebelum membahas materi ini, alangkah baiknya yuk kita dengarkan lagu tentang sifat wajib Allah, yang dimana lagu ini saya buat sendiri loh. Yuk silahkan ditonton. Wujud artinya ada, idam terdahulu, baqo artinya kekal, mukhalafatul hawadisi, beda dengan makhluk. Yuk bersama-sama. Wujud artinya ada, idam terdahulu, baqo artinya kekal, mukhalafatul hawadisi, beda dengan makhluk. Wujud artinya ada, idam terdahulu, baqo artinya kekal, mukhalafatul hawadisi, beda dengan makhluk. Nah, bagaimana lagunya? Ya, seneng kan? Nah, semoga terhibur ya para penonton. Nah, jadi yang akan kita bahas adalah tentang sifat wajib Allah. Mari kita simak materinya. Untuk kali ini kita akan belajar tentang sifat wajib Allah. Kita ketahui bahwa sifat wajib Allah itu yang wajib diketahui adalah 20. Nah, untuk kali ini kita akan belajar hanya 4 wajib dulu, yaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi. Nah, tujuannya untuk mempelajari ini agar murid atau anak-anak ini hafal nama sifat wajib. Tidak hanya hafal, tapi juga tahu artinya. Nah, supaya anak-anak juga lebih menyayangi ciptaan-ciptaan Allah. Kalau sudah tahu artinya, sudah paham, terus kemudian mana ciptaan Allah, insya Allah adab terhadap lingkungan akan lebih bertambah, akan lebih bermakna. Nah, untuk mempelajari ini atau sebelum kita mulai, mari alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin.
Untuk yang pertama yaitu wujud. Nah, wujud artinya ada. Coba yuk, wujud artinya ada. Boleh dihafalkan, boleh dibaca berulang-ulang. Wujud artinya ada. Maksudnya bagaimana wujud artinya ada? Bahwa Allah itu ada dan kita harus yakin, harus iman terhadap Allah yang Maha Esa, yang Maha Satu. Kita mengimani Allah adalah pencipta dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, di alam semesta ini. Nah, buktinya apa adanya Allah? Ya, adanya alam semesta ini. Contohnya seperti apa? Nah, seperti apa kira-kira ini? Nah, matahari. Lalu bintang, ciptaannya siapa? Ciptaan Allah. Kemudian bulan, ciptaan Allah. Lalu kita, semua manusia itu ciptaan Allah. Kemudian sekumpulan hewan, ya, bahkan sekecil apapun hewan itu juga ciptaan Allah. Tidak hanya hewan, juga tumbuhan. Semua yang ada di dunia ini, semua yang ada di alam semesta ini, semua adalah bukti bahwa Allah itu ada. Tidak mungkin kita ada lalu Allah tidak ada, karena kita diciptakan oleh Allah. Yuk kita baca bersama-sama. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Ya, jadi artinya Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara sesuatu. Jadi semua diciptakan juga akan dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bukti bahwa Allah itu wujud. Wujud artinya ada. Baik, yang kedua, qidam. Yuk, qidam. Qidam artinya terdahulu. Coba lagi, qidam artinya terdahulu. Nah, maksudnya bagaimana? Terdahulu atau sebuah awal karena Allah sudah ada terlebih dahulu, jauh sebelum apapun yang diciptakannya. Qidam itu artinya terdahulu, ya, dan tidak ada makhluk pun yang dahulu, ya, tidak ada makhluk pun yang dahulu, tidak ada. Nah, yang lebih dahulu adalah Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan semua ini. Nah, alam semesta sama Allah dahulu mana sih? Ya dahulu Allah. Surga sama Allah dahulu mana? Dahulu Allah. Karena surga yang nyiptain Allah. Nah, makhluk ciptaan seperti manusia, malaikat, jin, surga, neraka, itu semua dahulu mana sama Allah? Ya tentu lebih dahulu Allah. Yuk kita baca bersama-sama surat Al-Hadid ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, Dialah Allah yang pertama, yang awal dan yang akhir, yang tampak, yang zahir maupun yang batin. Nah, semuanya ini, ya, Allah Maha mengetahui. Jadi Allah itu mengetahui segala sesuatu di dunia ini, ya. Jadi Allah itu tadi artinya atau sifatnya adalah qidam. Qidam artinya terdahulu. Baik, selanjutnya adalah baqo. Baqo artinya kekal, ya. Baqo artinya kekal. Kekal gimana sih, Pak? Semua ciptaan Allah memiliki masa proses untuk binasa atau hancur. Nah, sedangkan Allah tidak. Bahkan besok hari kiamat semua alam semesta hancur, manusia mati, kemudian jin, malaikat
juga semua binasa, hanya satu yang masih. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yuk kita baca surat An-Nahl ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Ma indakum yanfatu wa ma indallahi baq. Wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nah, artinya apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami pasti akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, yang terakhir adalah mukhalafatu lihawadisi. Ya, artinya adalah bahwa Allah tentu berbeda dengan semua yang diciptakan, berbeda dengan semua makhluk. Allah yang Maha Pencipta dan mampu menciptakan segala isi di alam semesta, sehingga zat inilah yang berkuasa membuat berbagai wujud makhluk di muka bumi ini. Tentunya Allah berbeda, tidak bisa dibayangkan harus sama dengan ini, tidak. Gitu ya, maka dari itu ayat Allah yang berbunyi, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatirus samawati wal ardh ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan ra'ukum fi laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Artinya Allah itu pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan ternak pasanganmu juga. Nah, dijadikannya kamu berkembang biak dengan sejalan itu. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah. Tuh. Baik, yuk masih ingat ya? Kita tes hafalannya. Wujud artinya ada, betul. Nah, idam terdahulu. Iya, bagus. Lalu baqo artinya kekal, betul. Mukhalafatul hawadisi artinya berbeda dengan makhluk. Ya, terima kasih. Bagaimana anak-anak? Sudah hafal belum sifat wajib Allah? Kalau sudah, yuk kita dengarkan kembali dan kita nyanyi bersama tentang sifat wajib Allah. Yuk. Wujud artinya ada, idam terdahulu, baqo artinya kekal, mukhalafatul hawadisi, beda dengan makhluk. Yuk bersama-sama. Wujud artinya ada, idam terdahulu, baqo artinya kekal, mukhalafatul hawadisi, beda dengan makhluk. Wujud artinya ada, idam terdahulu, baqo artinya kekal, mukhalafatul hawadisi, beda dengan makhluk.
Nah, untuk selanjutnya adalah materi tentang iman kepada Nabi dan Rasul, dan kemudian nanti akan mempelajari juga tentang Rasul Ulul Azmi. Di mana materi ini ada di kelas 5. Bagaimana materinya? Yuk kita tonton bersama dengan baik, dengan seksama, dan kita pahami materi iman kepada Nabi dan Rasul yang ada di kelas 5. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Anak-anakku yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Baik, anak-anakku, untuk pertama kalinya ini dan video yang pertama, nanti kita akan mempelajari tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Kira-kira iman kepada Nabi dan Rasul adalah rukun iman yang keberapa? 100. Rukun iman yang keempat. Rukun iman yang pertama, rukun iman pada Allah. Rukun iman yang kedua, malaikat. Rukun iman yang ketiga, kitab-kitab Allah. Rukun iman yang keempat, iya, iman kepada Nabi dan Rasul. Rukun iman yang kelima, iya, iman kepada hari akhir. Untuk yang terakhir, rukun iman yang keenam, yaitu percaya pada qada dan qadar. Untuk sekarang kita akan mempelajari iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul. Jadi kita harus yakini bahwa hasil semuanya ini adalah jasa dari Nabi dan Rasul. Ya. Sejak kapan? Nabi yang terakhir siapa kira-kira? Iya, 100 Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Percaya tidak kan? Yakin tidak? Yakin. Buktinya apa? Yang sekarang ini yang kalian baca, yaitu adanya Al-Quran. Gitu ya kak ya? Baik. Untuk bab ini pada iman dan Rasul, iman kepada Nabi dan Rasul, nanti kita akan mempelajari yaitu pengertian Nabi dan Rasul. Yang kedua, nama-nama 25 Nabi dan Rasul. Kemudian sifat-sifatnya Nabi dan Rasul. Yang terakhir, Nabi Ulul Azmi. Ya, baik. Yang pertama adalah pengertian Nabi dan Rasul. Kalau Nabi adalah seorang yang dipilih oleh Allah, lalu mendapatkan wahyu, tetapi untuk dirinya sendiri, ya, bukan untuk umatnya, untuk dirinya. Tapi boleh tidak menasihati untuk umatnya, boleh, tetapi wahyunya untuk dirinya sendiri. Seperti contoh siapa? Iya, Nabi Khidir. Ya, ceritanya dulu sudah pernah ya, ketika dengan Nabi Musa. Lalu Rasul adalah seorang yang dipilih oleh Allah, kemudian diberikan wahyu untuk dirinya dan umatnya. Jadi perbedaan Nabi dan Rasul tidak wajib untuk umatnya, untuk disampaikan kepada umatnya, tetapi kalau Rasul wajib disampaikan untuk umatnya. Itu perbedaan antara Nabi dan Rasul. Ya, jumlahnya berapa? Banyak. Ada yang mengatakan kalau jumlah Nabi 125.000, kalau Rasul 313. Tapi yang wajib diketahui adalah 25 Nabi yang wajib diketahui dan hafal. Ya, wajib diketahui dan hafal ada 25 Nabi dan Rasul. Kalau Nabi belum tentu Rasul. Kalau Rasul sudah pasti Nabi. Simpelnya seperti itu. Baik, untuk nama-namanya hafal. Kalau ada yang belum hafal, mari kak kita tonton video sambil bernyanyi. Ya, silakan.
Bagaimana anak-anak videonya? Bagus, hafal ya? Mungkin langsung hafal untuk didengarkan, atau mungkin malah belum hafal? Tidak apa-apa, ketika banyak waktu di rumah nanti dihafalkan ya. Tapi yang tidak boleh lupa adalah bahwa Nabi yang terakhir adalah Nabi siapa? Betul, Nabi Muhammad Khatamul Anbiya, Nabi yang terakhir, dan harus hafal ya. Baik, anak-anak, untuk selanjutnya adalah sifat-sifat Nabi dan Rasul. Ini adalah sifat yang wajib dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Wajib dimiliki. Apa yang pertama? Sidik, yaitu harus berkata jujur. Nabi tidak boleh bohong, sidik. Kemudian yang kedua adalah amanah, yaitu dapat dipercaya. Nabi atau Rasul harus dipercaya, mengemban amanah, menyimpan rahasia, itu ya. Lalu yang ketiga adalah tabligh, yaitu menyampaikan apa yang diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril, yaitu berupa wahyu, menyampaikan ajaran-ajaran syariat Islam kepada umatnya, itulah sifat tabligh. Lalu yang keempat adalah fatonah. Fatonah itu cerdas ya anak-anak. Walau Nabi Muhammad khususnya memang dikenal tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, atau dikenal umi, tapi Nabi Muhammad ataupun nabi-nabi yang lain itu fatonah, yaitu diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya. Untuk selanjutnya adalah Nabi Ulul Azmi. Ada 25 nabi yang wajib diketahui, lalu ada 5 nabi yaitu Ulul Azmi. Maksudnya bagaimana Kak? Bagaimana Pak? Ya, 5 nabi ini, 5 nabi itu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran yang luar biasa dibandingkan dengan nabi-nabi lain. Ya. Siapakah itu? Dimulai dari Nabi Nuh, Ibrahim, lalu Musa, Isa, dan Muhammad, dan Nabi Muhammad ya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad. Tapi kalau mau dibalik kesabarannya yang paling tinggi siapa? Boleh disingkat dengan Mimin, N-I-M-I-N, Mimin. Nabi Muhammad, Isa, Musa, kemudian Ibrahim, lalu Nabi Nuh. Itu ya kalau disingkat. Kesabarannya luar biasa. Contoh seperti Nabi Musa menghadapi Bani Israel, menghadapi Fir'aun ya, sudah bermasalah dengan Fir'aun, sudah selesai, menghadapi saudaranya yaitu siapa? Yang sering kita kenal adalah harta karun, namanya adalah Korun ya, Korun. Kemudian Bani Israelnya sendiri yang sering mengeyel ya. Beginilah, jadi kesabarannya harus luar biasa. Belum Nabi Nuh ya, yang berapa tahun? Ya 950 tahun, tapi hanya sedikit yang mengikuti Nabi Nuh. Begitu ya anak-anak ya, lebih-lebih Nabi Muhammad ya. Ini 5 ini adalah Ulul Azmi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran luar biasa dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. 25 nabi wajib diketahui dan wajib dihafalkan. Lalu ada 5 nabi yaitu Nabi Ulul Azmi. Siapa? Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ya, demikian pelajaran bab 1 kali ini, iman kepada Nabi dan Rasul. Anak-anak bisa membuka buku paketnya juga bisa ya. Kalau dihafalkan 25 nabi, kemudian nanti ditulis di komentar yang ada di Google Class ya, nama-nama nabi, nama Ulul Azmi, dan juga sifat-sifatnya ditulis di komentar. Nanti Pak Agus
menilainya melalui Google Class, tapi di kolom komentar ya Kak, kolom komentar saja. Baik, terima kasih dari Pak Agus. Bila ada kesalahan dalam tutur kata, Pak Agus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi sifat wajib Allah yang di kelas 1 dan iman kepada Nabi dan Rasul, materi yang ada di kelas 5. Nah, semoga bermanfaat untuk kita semua dan konten ini bermanfaat juga untuk semuanya. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan juga bunyikan loncengnya.